Puji Tuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Haleluya. Are you happy to be in the house of the Lord today? Anda bahagia berada di rumah Tuhan? Yes. I forgot I was in America. I thought I was back in Indonesia. Saya lupa kalau ada di Amerika, rasanya seperti di Indonesia. Amen. All right. Praise the Lord. Silakan duduk saudara-saudara. You can duduk. My Indonesian kecil-kecil. My Indonesian is small. Nasi goreng, Fried rice, buku-buku, gelas-gelas, pukul-pukul gelas-gelas. kecil-kecil. Small. On puji Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Amin. All right. Well, it's a great honor for us to be with you this morning. Sungguh merupakan suatu kehormatan untuk kita bisa datang bersama dengan Anda semua di sini. You have to excuse my voice. Saya minta maaf untuk suara saya. We were before in Ohio, in Columbus, and there I managed to get a cold. Sebelumnya ketika kami melayani di kota Ohio, Columbus, dan Pastor Gail rada flu. But now in Jesus' name we will preach the gospel. Dan sekarang di dalam nama Yesus kita akan memberitakan kabar baik. Are you ready? Anda siap? Turn to your neighbor and say, I'm ready. Toleh kepada tetanggamu katakan, aku siap. Amen. This morning I want to minister something to you Pagi ini saya akan membagikan suatu pesan Tuhan kepada Anda that I think every one of us deal with. yang saya percaya setiap orang pasti berhadapan dengan masalah ini. No matter how spiritual you are, you still deal sometimes with this issue. Tidak peduli sebagaimana rohani saudara pasti berhadapan dengan persoalan ini. So I called my message today, Greater Than. Greater Than. Jadi judul khotbah saya pagi ini adalah lebih besar daripada. Who is greater than? Siapakah yang disebut lebih besar daripada? Jesus is greater than. Hanya Yesus yang disebut sebagai seseorang Amen. pribadi yang lebih besar And daripada. so the full title of my message Jadi judul yang lengkap dari khotbah saya is Greater Than Fear. adalah lebih besar daripada rasa takut. Because there's many people that sit in the church, Karena ada begitu banyak orang Kristen yang sudah duduk di And dalam we gereja sit in our Christian lives, dan sudah menjalani kehidupan kekristenan. and the devil tries to stop us with fear. Dan iblis berusaha menghentikan langkah kekristenan kita dengan rasa takut. But I've got good news for you today. Tapi aku punya kabar baik bagi Anda hari ini. Jesus is greater than all fear. Bahwa Yesus lebih besar daripada semua rasa takut kita. Amen. Amin. Amen. Amin. When you look at the world today Kalau engkau lihat dunia sekarang and you see how crazy everything is, dan semuanya menjadi gila, you might sit and think, my goodness, what's going to happen next? bahkan engkau berpikir, ya Tuhan, ya ampun, apa yang akan terjadi di kemudian hari? And people get afraid of things that are happening. Dan orang menjadi ketakutan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. But if you know this book, Tapi kalau engkau memiliki janji Alkitab, you will understand engkau akan mengerti that these are the days that Jesus talked about. bahwa inilah hari-hari dan zaman di mana Tuhan sudah Where he menubuatkan. said, Di manakah itu? fear not, Dan dia berkata, jangan takut. for I am with you. Jangan takut karena aku selalu menyertaimu. So, what is fear? Jadi apa itu ketakutan? Fear is a self-mechanizing function that we have. Jadi ketakutan adalah suatu fungsi di dalam diri kita yang secara otomatis bekerja ketika kita menghadapi masalah. Your body reacts to fear. Dan tubuh kita sudah memiliki fungsi otomatis untuk menjadi takut. When you are afraid, sometimes you sweat, the hormones start going, adrenaline starts flowing. Kalau kita takut, kadang keluar keringat dingin, bahkan adrenalin bekerja dengan cepat. So fear is not only a bad thing, fear can be a good thing. Jadi rasa takut, engkau harus tahu, bukan hanya sesuatu yang buruk, tapi bisa menjadi sesuatu yang baik. Because fear sometimes protects you Karena rasa takut itu terkadang bisa melindungi diri kita from making a mistake. dari melakukan hal yang salah. But Tetapi there's another side of fear. ada sisi yang lain dari rasa takut. Fear can paralyze you, it can grip you, it can stop you doing what God has called Rasa you to do. takut juga akan bisa melumpuhkan saudara, menghentikan semua kapasitas Anda. If you look at the young people today, Kalau engkau melihat generasi muda saat ini, there is a spirit of fear that was not in my generation.
Mereka diliputi, diserang oleh roh ketakutan yang tidak pernah ada pada zaman-zaman kita. This young generation is afraid of not being accepted, afraid of being too fat, of being too thin. Dan generasi muda saat ini ada begitu banyak ketakutan di dalam hidup mereka. Takut tidak bisa diterima oleh teman-teman, takut karena terlalu gemuk, takut karena terlalu kurus dan sebagainya. Afraid that I don't have enough likes on my Facebook and my Insta. Ada begitu banyak kaum muda yang merasa takut tidak ada yang ngasih jempol like di dalam sosial media mereka. Amen, saudara. Apakah amin? Yes. Ya. It's true. We live in a world of fear. Betul bahwa kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan. But what does God have to say about fear? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan tentang ketakutan itu? Open your Bible at Matthew chapter 14. Mari buka di dalam Alkitab saudara Matius pasal 14. And we're going to read from verse 22 to 33. Dan saya akan baca dari ayat 22 sampai dengan 32. Immediately Jesus made the disciples get in the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. But the boat was already a considerable distance from the land and was buffeted by the waves because the wind was against it. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. During the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the lake. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. They were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Do not be afraid." Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water and came towards Jesus. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. But when he saw the water and the wind, he was afraid and began to sink and cried out, "Lord, save me." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" And when they climbed into the boat, the wind died down, and those that were in the boat worshipped him, saying, "You are truly the Son of God." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." So we're going to look at this word fear today. Dan kita akan mengamati, mempelajari kata ketakutan hari ini. Because the devil has got so many people trapped in fear to do the work of God. Karena saya tahu ada begitu banyak orang Kristen yang dijebak oleh setan untuk berhenti melakukan kehendak Tuhan. Oh, what will the people think about me? Oh, apa nanti yang dikatakan orang, dipikirkan orang tentang What aku? happens if I pray and nothing happens? Apa jadinya kalau aku sudah berdoa dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi? So we need to look at this word fear. Karena itu kita perlu mempelajari kata takut ini. If you're writing notes, point number 1. Jadi kalau engkau punya catatan, kasih nomor 1. Fear is part of being human. Nomor 1 adalah rasa takut itu adalah sesuatu hal yang menjadi bagian dari menjadi manusia. We all have some kind of fear. Karena setiap manusia di dalam hidupnya ada rasa takut. Some have fear to go to school. Ada seseorang yang takut pergi ke sekolah. Some have fear to go to the dentist. The dentist. Oh, ada lagi orang yang takut pergi ke dokter gigi. Dr. Kiki. Many people have fear to go to Dr. Kiki. Banyak orang takut ke dokter gigi.
No, I like to go to Dr. Kiki. Tapi saya suka pergi ke dokter gigi. Because that's what I used to do before I was a preacher. Oh, you are a dentist? No, I studied to be hygienist. Dia mempelajari soal kebersihan kesehatan sebelum dia jadi pendeta. So no need to be afraid of Dr. Kiki. Bagus, bagus. Ada begitu banyak orang yang takut ke dokter gigi. Amen. But some people have fear of getting cancer. Ada orang yang takut kena penyakit kanker. And they all live in this whole thing, fear, fear, fear. Dan hidup mereka diliputi selalu dengan rasa ketakutan. And many say, no, I'm not fearful. Tapi ada orang juga yang berkata, enggak, aku tidak takut. Really? Betul demikian? Let's look at this passage of scripture. Mari kita lihat di dalam naskah Alkitab ini. Jesus tells the crowd to go away. Dan Yesus memerintahkan orang banyak untuk pergi. And he chooses to be alone. Dan dia memilih untuk sendirian. You see, many of us are so fearful of being alone. Ada begitu banyak orang Kristen yang takut kalau kita sendirian. We're so afraid just to spend time with yourself. Engkau takut untuk menghabiskan waktumu dengan dirimu sendiri. How do I know this? Bagaimana aku bisa tahu? Because many times when we are alone, Karena setiap kali ketika kita sendiri, the first thing we do is we go to our mobile phone. langsung ambil handphone kita. We scroll through Facebook, we look through Insta. Langsung kita scroll Facebook, scroll Instagram. Because we're afraid of being alone. Karena rasanya aneh kalau kita sendirian. And sometimes we hide from the things that are in our hearts. Kadang-kadang kita pun sembunyi dari hal-hal yang ada di dalam diri kita, hati kita. We see the fear of the disciples in this story. Kita bisa melihat rasa takut itu juga meliputi murid-murid Yesus. We read how they get in the boat and the water doesn't seem to be a storm. Dan kita melihat bahwa bagaimana perahu itu berada di dalam angin sakal. Everything started just fine. Ketika mereka mulai masuk ke dalam perahu tidak ada badai, semuanya baik-baik saja. Then the storm happens. Tetapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba angin sakal datang. But please listen. Tapi tolong dengarkan saya. Jesus sent them in the boat. Dan Tuhan Yesus yang sama juga masuk ke dalam perahu itu. They were in the perfect will of Jesus. Berarti murid-murid berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Because Jesus sent them in the boat. Karena Tuhan Yesus juga ikut masuk di dalam perahu. Jesus went up to be alone. Tuhan Yesus tadinya naik ke atas dan mau sendirian. He knew what was going to happen. Dan dia tahu betul apa yang akan terjadi. And yet the Bible says on the fourth watch. Tetapi Alkitab berkata pada jam 4 tengah malam. That means that the disciples have been in the boat and in the storm for quite some time. Berarti murid-murid sudah berada di dalam perahu itu cukup lama. Jesus didn't go immediately that the storm happened. Tetapi Yesus tidak segera datang menolong mereka ketika badai itu datang. And listen carefully. Dan dengarkan baik-baik. Just because you are a Christian, hanya karena engkau seorang Kristen, does not mean you will not face the storms of life. bukan berarti engkau tidak pernah mengalami badai hidup. Some people think that just because you're a Christian, it's like a get out of jail free card. No storms, no trouble. Beberapa orang berpikir ketika kita mulai menjadi Kristen, maka hidup kita itu seperti keluar dari penjara dan kita bebas dari semua masalah. I've got good news for you. Aku punya kabar baik bagimu. You are either in the middle of a storm, Entah engkau berada di tengah badai, or you have just come through a storm, atau engkau baru saja selesai melewati badai, or there is a storm waiting for you. atau ada badai yang sedang menunggu saudara. Amen. Amin. But Jesus says, Tetapi Yesus berkata, fear not. jangan takut. It is I. Ini aku. Fear not. Jangan takut. It is I. Ini aku. And so Jesus came only on the fourth watch. Dan kemudian Yesus datang pada jam keempat tengah malam. Now these disciples, they knew Jesus. Dan lihat bahwa murid-murid ini sebenarnya sudah mengenal betul Tuhan Yesus. But the Bible says Tetapi Alkitab berkata, that when Jesus came to them, ketika Yesus mendekati mereka, because of fear, they no longer recognized who Jesus was. oleh karena diserang rasa takut, para murid-muridnya tidak bisa mengenali Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. These were the men that had seen the miracles. Ini adalah
orang Tuhan di mana mereka sudah melihat, menyaksikan Tuhan mengadakan banyak mujizat. They had seen Jesus make the impossible possible. Dan mereka sudah menyaksikan Yesus mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. And yet in the greatest moment of fear, Tetapi di dalam momen ketakutan yang besar, they did not recognize Jesus. mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. And some of us sit in the greatest depths of fear in our lives. Mungkin ada beberapa kita yang sedang duduk di dalam momen ketakutan yang sangat besar. And we don't recognize Jesus is coming towards us. Dan kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sedang datang untuk menolong kita. And we prayed, oh Lord, save us. Dan kita berkata, Tuhan tolong aku. And as Jesus is coming, Dan Tuhan sedang datang. and as Jesus comes to you, Dan Tuhan sedang mendatangi saudara. sometimes Kadang-kadang the spirit of fear is greater than acknowledging and recognizing Jesus. rasa takut itu jauh lebih besar daripada kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amen. Amin. But today I have got good news. Tapi hari ini aku punya kabar baik bagimu. Jesus is greater than Bahwa fear. Yesus lebih besar daripada rasa takut. Jesus is greater than fear. Yesus lebih besar daripada rasa takut. Because he said, it is I. Karena dia berkata, ini aku. They were all terrified. The ghost has come. They were all terrified. It seemed like a ghost has come. Tetapi para murid begitu ketakutan. Mereka menyangka mereka melihat hantu. Now listen. Sekarang dengarkan. All 12 disciples were in the boat. Semua murid-murid ada di dalam perahu. Because Jesus put them in the boat. Karena Yesus memang bermaksud membuat mereka ada di dalam perahu. But only Peter Tetapi hanya Petrus stepped over his fear to walk on the water. Hanya Petrus yang bisa keluar dari rasa takut, kemudian dia berjalan melangkah di atas air. And many times, Ada banyak kali God is requiring us to step out of the mold of what everybody else thinks and does and to start to walk on the water. dan banyak kali Tuhan meminta kita untuk keluar dari kerumunan banyak orang dan mulai berjalan dengan iman melangkah di atas air. And what is the water of your life? Dan apa air yang sedang melanda hidupmu? God is calling you to step out on the promise He's given you. Tuhan mau engkau untuk melangkah di atas setiap To janji-janjinya. step out on the vision that God has given you. Tuhan mau engkau untuk mengambil setiap visi-visi Tuhan di dalam To hidupmu. step into the anointing He has put upon you. Tuhan mau engkau untuk mulai mengambil langkah percaya kepada pengurapan atas But hidupmu. fear keeps us in the boat. Tetapi rasa takut seringkali membuat kita Fear terperangkap di keeps dalam us perahu. in the storm. Dan rasa takut terus memerangkap kita berada di dalam badai. Amen. Amin. Now fear is a choice, but storms are not. Tetapi rasa takut itu adalah pilihan. Tetapi badai itu tidak. Many people look at the story and think, Peter, don't moan about the storm. You were in storms, you were a fisherman. Tetapi beberapa orang membaca berkata, Petrus aku tahu dia nelayan, dia sudah kenal dengan badai dan sebagainya. It was not the choice of the disciples to be in the storm. Memang bukan pilihan para murid untuk mereka berada di dalam badai. And maybe there's things that are happening in your life that is not your choice. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam hidupmu yang kita tidak bisa menolaknya. That is be out of your own control. Dan semua masalah sometimes terjadi yang di luar kendali kita. But today you have a choice. Tetapi hari ini engkau punya pilihan. Will you allow the storm to cause fear in your heart? Kalau engkau kenali ada badai yang mendatangkan rasa takut menyerang hidupmu. Or will you be a Peter Apakah engkau mau menjadi Petrus? and realize that it is I who is with you in the storm? Dan apakah engkau mau mulai menyadari bahwa ternyata ada Tuhan yang menyertai hidup kita meskipun kita di dalam badai? Amen. Amin. Maybe you're in a storm in your marriage. Mungkin badai itu merupakan badai dalam pernikahan. Maybe you're in a storm with your finances. Mungkin itu badai dalam keuangan. Maybe you're in a storm with your health. Mungkin itu badai di dalam kesehatan. Maybe you're in a storm because of what somebody else has done. Mungkin kau berada badai ketika orang lain melakukan hal yang jahat kepadamu. And often the result of these storms is fear. Dan seringkali hasil daripada badai ini mendatangkan ketakutan. And I say again, Dan aku berkata just lagi, because you serve Jesus
Hanya karena engkau melayani Yesus doesn't mean we don't go through difficult times. bukan berarti bahwa kita tidak pernah menghadapi kesulitan. But because you serve Jesus, Tapi karena engkau melayani Yesus, He said, I will never leave you nor forsake you. ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan I kita. am with you in the boat. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita di I dalam am perahu. with you in the storm. Dan Tuhan berjanji menyertai kita di dalam badai. Why? Kenapa? Because God Karena Tuhan is greater lebih besar than your fear. daripada rasa takut kita. God Tuhan is greater lebih besar than your fear. daripada rasa takut kita. Now the next thing that we see Hal yang berikutnya yang kita lihat, is that in your fear, di dalam ketakutan kita, it is the last place you expect to meet God. ini adalah tempat terakhir di mana engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. But in your fear, Tetapi di dalam ketakutanmu, you can experience Him the most. engkau bisa merasakan kehadirannya dengan sangat dahsyat. In verse 26, it says they saw Him walking on the water. Di dalam ayat 26, mereka menyaksikan Tuhan berjalan di atas air. They were already afraid, but now they're terrified. Mereka tadinya ketakutan, tapi sekarang benar-benar ketakutan dan gentar. When you read how this text is written, Kalau engkau melihat bagaimana teks Alkitab ini ditulis, and you read the commentaries, dan engkau membaca juga komentar-komentar, it says the disciples thought that Jesus was going to walk by. murid-murid berpikir bahwa Tuhan itu akan melewati perahu mereka. And sometimes we think that Jesus has walked by our situation without doing anything. Kadang-kadang kita pun juga merasa berpikir demikian. Kita merasa ketika kita ada di dalam badai, Tuhan melewati kita dan tidak menolong kita. But Jesus will never walk by and not do anything. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah melewatkan kita dan tidak pernah melakukan apa-apa. Saya tidak percaya hal Why? itu. Kenapa? Because Jesus said, Karena Yesus berkata, I am the healer. Akulah penyembuh, I am the provider. akulah penyediamu, I am the strength. akulah kekuatanmu, I am your God. akulah Tuhanmu, I am He who is with you in the fire and the water. akulah yang menyertai engkau di dalam air dan api, I am your Savior. akulah penyelamatmu. And so it's against His character to walk by and do nothing. Karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat disesali kalau engkau tidak melakukan apa-apa. But what does He say to the disciples? Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada para muridnya? They're in their fear. Mereka sedang berada di dalam ketakutan. And He says this, Dan dia berkata ini, take courage. jangan khawatir, jangan takut. It is I. Tenanglah karena aku ini. Do not be afraid. Jangan takut. Now interesting, Sangat menarik. when Jesus spoke those words, Kalau ketika Tuhan mengatakan kata-kata itu, the storm was still happening. badainya masih tetap berlangsung. The water wasn't still. Airnya masih belum tenang. The wind was still blowing. Angin masih bertiup dengan kencang. They were terrified. Dan murid-murid masih tetap ketakutan. And He says these amazing words. Dan dia berkata sesuatu yang sangat menakjubkan. Take courage. Tenanglah. When you take courage, it means you have to take something from who you know Jesus to be in your life. Ketika Tuhan berkata tenanglah, maka engkau harus mengambil sesuatu yang di dalam dirimu, yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu. And then He says, it is I. Dan kemudian dia berkata, aku ini. Focus your eyes again on the King of Kings. Artinya bahwa kita harus terus memfokuskan mata kita kepada Raja segala Raja. And then He says the third thing. Dan kemudian dia berkata hal yang Do ketiga. not be afraid. Jangan takut. These three statements are life-changing. 3 perkataan Yesus ini merupakan sesuatu yang bisa mengubahkan hidup kita. Because when we are in fear, Ketika kita berada di dalam ketakutan, many times we do not have courage. banyak kali kita tidak punya semangat. When we are in fear, Ketika kita ada dalam ketakutan, we don't look at Jesus, we look at the problem. kita tidak memandang kepada Yesus, tapi kita melihat kepada And masalah. when we are in fear, Dan ketika kita ada dalam ketakutan, our fear controls us. ketakutan itulah yang mengontrol hidup kita. But Jesus says three things. Tapi Yesus mengatakan 3 hal ini. In your fear, Di dalam ketakutanmu, take courage. tetap ambil semangat. Recognize that I am with you. Ketahui dan kenali bahwa aku And do menyertai not engkau. be afraid. Dan jangan takut. Why did He say,
Kenapa dia berkata, It is I. inilah aku? Why did Jesus say that? Kenapa Tuhan berkata seperti Because itu? he wanted to give the disciples a revelation of who he was. Karena Tuhan mau memberikan pewahyuan tentang siapa dirinya kepada murid-muridnya. And this morning, Dan pagi ini, in your situation, di dalam situasimu, God is saying, Tuhan sedang I berkata, give you a revelation of who I am. aku akan menyatakan diriku kepadamu. I am the Lord. Akulah Tuhan. I am your God. Akulah Allahmu. I am the Savior. Akulah penyelamatmu. And so he says to them, get the revelation of who I am. Karena itu Tuhan berkata, kenali diriku. Siapakah diriku di dalam hidupmu? Do not be afraid. Karena itu jangan takut. Why? Kenapa? Because Karena God Tuhan is greater lebih besar than all of your fears. daripada semua rasa takut kita. Say with me, Katakan bersama-sama, God Tuhan is greater lebih besar than all my fear. dari semua rasa takutku. Speak it today in your situation. God. Tetap katakan kepada hidupmu, katakan Tuhan. Come on everybody. God Mari, katakan Tuhan is greater lebih besar than all my dari semua fear. rasa takutku. Hallelujah. Haleluya. The next thing we see, Kemudian yang kita lihat, that fear is linked to trust. dan rasa takut itu mengecilkan kepercayaan kita kepada Tuhan. If you fear, you do not trust. Kalau engkau takut, maka kepercayaanmu itu berkurang. But if you trust, your fear will be overruled by faith. Tapi kalau engkau mulai belajar percaya kepada Tuhan, maka rasa percaya itu akan mengalahkan ketakutan. The storm is still raging. Badai masih tetap mengamuk. And Peter says, if it is you, Dan Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan. he still hasn't received the revelation that it's Jesus. He still didn't receive the Dan Petrus revelation. masih belum mendapatkan pewahyuan tentang siapakah Yesus. Because he says, if it is you. Karena dia berkata, jika engkau itu Tuhan. And so many times when we pray, Ada begitu banyak kali ketika kita berdoa. we say, God, if you can, Kita selalu berkata, jika, kalau Tuhan. heal me, heal me. Kalau engkau bisa Tuhan, If you sembuhkan can. aku. Kalau engkau bisa Save Tuhan, my family. selamatkan keluargaku. If you can. Kalau engkau bisa Tuhan, That is not trust. itu melambangkan rasa tidak That percaya is kita. praying in doubt and in fear. If. Ada suatu bentuk doa yang diliputi rasa khawatir dan ketakutan. But Dengan when I- kata-kata kalau. When I change my if to I know that you are the I am. Kita perlu mengubah dari kata doa kalau menjadi aku percaya bahwa Then- engkaulah Tuhan. Then my prayer changes. Maka doaku akan berubah. God, you can save my family. Tuhan, engkau sanggup menyelamatkan keluargaku. God, you are my healer. Tuhan, aku percaya engkau penyembuhku. Jesus, Yesus, you are my provider. aku percaya engkau penyediaku. Because Karena I have the revelation aku sudah tahu tentang siapa Tuhanku. that you said Bahwa engkau berkata, in my storm, di dalam badaiku it is I. ada Tuhan yang menyertai kita. Hallelujah. Haleluya. So Peter says, if. Dan karena itu Petrus berkata kalau. Jesus still doesn't calm the storm. Dan He doesn't calm the storm. Yesus masih belum menenangkan badai. But Peter Tetapi takes Petrus, a risk. dia berani mengambil resiko. And he's the only one that gets out of the boat. Dan dia satu-satunya murid yang berani untuk melangkah keluar meninggalkan perahu. Peter put his trust in Jesus. Petrus menaruh semua rasa percayanya kepada Yesus. The other 11 put their trust in a boat. Dan 11 murid yang lainnya menaruh rasa percaya mereka kepada perahu itu. So who is the crazy one? Jadi siapa yang gila? I think the 11 that put the trust in the boat. Saya percaya yang gila adalah 11 murid yang tetap bertahan di dalam perahu. And I challenge you this morning. Dan aku menantang setiap saudara pagi ini. No matter what life throws at you, Tidak peduli apapun masalah dalam hidupmu. you need to put your trust in Jesus. Engkau harus menaruh percayamu sepenuhnya pada Yesus. Amen. Amin. So how do you view your God? How do you view your God? Jadi bagaimana kita melihat memandang Tuhan? How do you know if your view of God is very kecil-kecil? Bagaimana kita bisa menilai bahwa
Your view of God. penilaian kita kepada Tuhan itu sangat kecil. Firstly, if you live in constant fear and anxiety, Bukti yang pertama, ketika hidupmu selalu dipenuhi dengan rasa takut dan rasa khawatir. then your trust is in you and not in God. Jadi rasa percayamu hanya pada dirimu sendiri, engkau tidak mempercayai Tuhan. If you are afraid to sow your finances and to give your tithes, you don't trust God. Kalau engkau mulai diliputi rasa takut terhadap keuangan, situasi keuanganmu, dan engkau mulai menghentikan memberi perpuluhan, berarti engkau tidak menaruh rasa percaya kepada Tuhan. If you are afraid to share your faith with someone, you're trusting in your ability. Kalau juga engkau takut untuk menceritakan tentang imanmu, kesaksianmu kepada orang lain, berarti juga engkau takut akan kemampuan dirimu. God is asking us today Hari ini Tuhan meminta kita to get the revelation untuk mendapatkan pewahyuan, that no matter your situation, sehingga tidak peduli apapun masalah hidupmu, it is I. ada Tuhan dalam hidup kita. God is greater than all your fear. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada setiap rasa takut kita. Amen. Amen. And then we see Kemudian kita melihat that fear and growth go hand in hand. Fear and growing. jadi rasa takut itu mulai bergandengan tangan. The fear of getting out of the boat Takut untuk keluar meninggalkan perahu. and his failure Dan ini adalah suatu bentuk kegagalan. could have kept him in that boat. Gagal untuk masuk ke dalam perahu. And many of you sit in the same place in your spirits because you're afraid of what might happen. Dan engkau tetap duduk karena engkau takut apa yang akan terjadi di kemudian. But Peter Tetapi Petrus was the only one adalah satu-satunya who stepped out and his faith overcame his fear. dan dia merupakan satu-satunya murid yang berani keluar dari rasa ketakutan dan mulai melangkah di dalam iman. And he began to grow. Dan dia mulai berkembang imannya. If you sit in your boat of fear, you will never change. Kalau engkau tetap duduk di dalam perahu ketakutanmu, engkau tidak akan pernah berubah. If you sit in your boat of fear, you will never expand your faith. Kalau engkau tetap memilih duduk di dalam perahu ketakutan, maka imanmu tidak bisa berkembang dengan besar. The others stayed in the boat and were unchanged. Dan ke-11 murid yang lain yang tetap memilih duduk di dalam perahu, hidup mereka tidak berubah. Yes, Peter got out of the boat, and once he took his eyes off Jesus, he began to sink. Ya, memang betul ketika Petrus mulai melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air, ketika matanya tidak tertuju pada Yesus lagi, maka dia mulai tenggelam di dalam air. But look what happens. Tapi lihat apa yang terjadi. He gets out the boat. Dia mulai memberanikan diri keluar dari He's perahu. focused on Jesus. Matanya mulai terfokus memandang hanya pada The wind Yesus. is blowing, the storm is blowing. Dan badai angin kencang itu masih datang menyerang. And for one moment, Dan hanya untuk seketika saja, he takes his eyes off the I am. maka Petrus mengalihkan matanya, tidak lagi memandang kepada Yesus. And he begins to sink. Maka dia mulai tenggelam. But Jesus Tetapi Yesus sees his faith melihat iman Petrus. and honors his faith. Dan menghargai iman Petrus. That he steps out the boat. Dan dia mulai keluar melangkah dari And what does perahu. the Bible say? Dan apa yang dikatakan The Alkitab? Bible says, and immediately Dan dikatakan seketika itu, Jesus stepped out his hand and grabbed him. Yesus memegang tangannya dan memegang tangan Petrus. Jesus didn't grab any of the 11 in the boat. Jesus never grabbed any of Dan the 11 Yesus in the tidak pernah boat. mengulurkan tangannya untuk memegang ke-11 murid yang tetap tinggal di dalam perahu. Jesus never went to them in the boat in their comfort zone and pulled them out of the boat. Dan Yesus tidak pernah mengeluarkan ke-11 murid itu dari comfort zone rasa aman mereka untuk menarik mereka keluar dari perahu. But the man Tetapi satu orang who was willing to trust Jesus yang bersedia mempercayai Yesus, and got out of his boat, yang bersedia keluar dari perahunya. and even though he began to sink, Dan meskipun orang itu mulai tenggelam, Jesus honored his action. Yesus tetap menghargai tindakannya. And immediately Dan he pulled him seketika out. Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. And the moment you get out of your fear, Dan ingat, ketika engkau mau keluar dari rasa takutmu, Jesus will be there if you begin to sink. maka Yesus tetap ada di sana untuk menolong engkau ketika engkau sedang tenggelam. Because that's who he is. Karena itulah pribadi Tuhan. I am that I am. Aku adalah aku.
he managed to reach out and pull Peter back in. Yesus berhasil mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus dan menyelamatkan Petrus. So I want to ask you today, Karena itu aku mau bertanya kepadamu hari ini. what's your boat? Apa perahumu? Perahu What is daerah your boat nyamanmu. called? Apa zona nyamanmu di dalam hidupmu? Is it called financial security? Apakah engkau punya perahu nyaman tentang keuangan? Is it called, I don't know, what is your boat called? What is the thing that keeps you from not stepping out in faith? Saya tidak tahu apa yang menjadi perahu zona nyaman dalam hidupmu masing-masing yang membuat engkau tidak berani keluar meninggalkannya. Ask yourself, Tanyalah kepada dirimu sendiri. what produces the most fear in my life? Apa hal yang menghasilkan suatu ketakutan besar di dalam hidup kita? And when you answer that question, Dan ketika engkau bisa menjawab pertanyaan itu, that answer is your boat. maka pertanyaan itu, jawaban itu adalah yang menjadi perahu zona nyamanmu. Is it your job? Apakah itu pekerjaanmu? Is it your relationships? Apakah itu hubunganmu? Is it pride? Apakah itu kesombonganmu? Is it success? Apakah itu kesuksesanmu? What is the boat that you sit in? Apa perahu zona nyaman di mana engkau suka untuk duduk di dalamnya? You see, fear will always be part of where we go in life. Engkau akan kenali bahwa rasa takut itu akan terus ada setiap kali kita melangkah di dalam kehidupan. But it doesn't need to cripple you. Tapi rasa takut itu tidak harus melumpuhkan hidupmu. Because I am that I am. Karena is ada with you. Tuhan yang menyebut dirinya aku adalah aku. Amen. Amin. To live without risk Untuk hidup tanpa ada resiko, is not living at all. itu bukan pilihan hidup sama sekali. When was the last time you risked something for the kingdom of God? Kapan terakhir kali engkau membayar harga yang mahal untuk kerajaan sorga? Because God is greater than your fear. Karena ketahuilah bahwa Tuhanmu itu jauh lebih besar daripada rasa takut kita. You know what I learned? Engkau tahu apa yang aku pelajari? Fear makes us pray good prayers. Rasa takut kadang membuat kita doa dengan sungguh-sungguh. Peter steps out, but when he saw the wind, he begins to sink. Petrus keluar dari perahu, tapi ketika dia merasakan angin kencang, maka dia mulai tenggelam. What's the thing that causes you to sink? Apa hal yang membuat engkau bisa tenggelam? Failure, Apakah itu kegagalan? judgment, Apakah itu penghakiman? misunderstanding. Apakah itu salah mengerti? What's the thing that causes you to fear? Apa hal yang membuat Anda hidup dalam ketakutan? Failure is not an event. Kegagalan bukan merupakan suatu kejadian. But failure is a process of life. Tetapi kegagalan merupakan proses kehidupan. And when you fail, God can always pick you up just like he did with Peter. Ketika engkau gagal, Tuhan tetap siaga, siap menolong saudara, mengangkatmu dan menolongmu pada waktu engkau Amen. gagal. Amin. Fear can lead you to faith. And this is what life is meant to be. Kegagalan kadang bisa menuntun kita untuk membuat hidup kita lebih beriman kepada Tuhan. Dan inilah maksud Tuhan di dalam hidup kita. Faith is to see what we do. Faith is to believe what we do not see. Dan iman itu adalah mempercayai hal-hal apa yang masih belum kita lihat. And the reward of faith Dan hasil daripada iman is to see what we believe. adalah melihat menjadi kenyataan apa yang kita impikan. Let me say that again. Mari kita katakan sekali lagi. Faith is to believe what we do not see. Iman adalah melihat apa yang belum kita lihat. But the reward of your faith Tapi hasil dari iman kita is to see what you believe. melihat apa yang kita percayai. So I ask you this morning, Karena itu aku meminta kepadamu pagi ini. what is the thing that holds you back in your heart? Apa hal-hal yang membuat engkau tertahan tidak bisa maju dalam hidupmu? What is your boat become? Apa yang menjadi perahu zona nyaman dalam hidupmu? When I pray for this meeting, Ketika aku berdoa menyiapkan untuk khotbah pagi ini, I felt that there are many of you that sit in your boats of fear. ada beberapa saudara yang masih tetap memilih duduk di dalam perahu ketakutanmu. But the Holy Spirit wants to use you. Tapi Roh Kudus mau memakai engkau. But you haven't got the revelation of Jesus that said, I am that I am. Tapi engkau perlu mendapatkan suatu pewahyuan dan mengenali bahwa Tuhan, aku adalah aku. And this morning I want to challenge you Dan pagi ini aku mau menantang setiap saudara to step out of that boat untuk melangkah keluar tinggalkan perahu zona and to nyamanmu. understand Dan untuk mengerti
that God is greater than your fear. Untuk mengenali bahwa Tuhan kita jauh lebih besar Amen. daripada rasa takut kita. Amin. So I want to pray for you this morning. Karena itu aku mau berdoa bagimu. My time is over. My Jam time berapa is finished. selesainya? It's Yeah. almost. So I want to do this. Jadi aku mau engkau melakukan ini. If you this morning say, Kalau pagi ini engkau berkata, Lord, Tuhan, I've been sitting in my boat. aku sudah terlalu lama duduk di dalam perahuku. It doesn't mean that you don't love Jesus. Bukan berarti kalau engkau duduk dalam perahu engkau tidak cinta It Tuhan. doesn't mean that you don't serve the Lord. Bukan berarti kalau engkau duduk dalam perahu engkau tidak melayani Tuhan. All it means is that you haven't understood that Jesus, the great I am, is with you. Tapi satu masalahnya engkau belum mempercayai bahwa Tuhanmu itu jauh lebih besar daripada rasa takutmu. And if that's you this morning, Dan pada pagi hari ini, I want you to quickly stand on your feet. I'm going to pray for you. saya minta untuk saudara berdiri dan saya akan berdoa. You stand and say, Lord, help my fear to become, Dan katakan, help my unbelief to become faith. katakan dalam hidupmu, Tuhan tolong aku orang yang tidak percaya ini untuk menjadi beriman kepadamu lagi. This morning, if that's you, just lift your hand. Mari angkat kedua tangan saudara semua, arahkan kepada Tuhan. And I'm just going to pray for you because the Holy Spirit can touch you where you are. Dan aku akan berdoa karena aku percaya Roh Kudus bisa menyapu, menjamah dimanapun engkau berada. The Holy Spirit can change your situation. Roh Kudus bisa mengubahkan situasi hidupmu. But you have to step out the boat. Tapi engkau harus memilih keluar meninggalkan perahumu. So Father, in the name of Jesus, Jadi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I pray for every hand that is raised in this place. aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. I pray that they receive the revelation Aku berdoa mereka mendapatkan pewahyuan that God, bahwa Tuhan, you are greater engkau lebih besar than any fear. dari setiap ketakutan. And this morning, Dan pagi ini Tuhan, in the name of Jesus,